Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dasmalanin, MPD PhD, dan rekan-rekan sekalian yang berada di ruang Zoom saat ini, di mana kami perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang bertemakan problem pelayanan BPJS dan solusinya. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu yang pertama Amanda Refki Eka Saputra, Feby Febrianti, Naflisa Siti Hafifah, Putri Regina, dan saya sendiri Sapana Dafatmi selaku moderator. Untuk selanjutnya pembacaan materi, langsung saja kepada Naflisa Siti Hafifah. Kepada Naflisa dipersilahkan. Problem pelayanan BPJS beserta solusinya. Yang A, mekanisme pelayanan. Mekanisme pelayanan sering juga disebut sebagai prosedur pelayanan yang berarti uraian atau alur yang harus dilewati dalam suatu kegiatan pelayanan. Mekanisme pelayanan BPJS secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu pelayanan pasien gawat darurat dan pelayanan pasien biasa. Permasalahan yang sering terjadi biasanya adalah sebagai berikut. Pelayanan pasien gawat darurat. Permasalahan yang terjadi selama ini adalah rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS seringkali menolak pasien BPJS yang gawat darurat dengan alasan kondisi pasien yang tidak termasuk dalam kondisi gawat darurat. Keadaan ini menimbulkan kerugian bagi pasien pemegang BPJS karena merasa haknya terkurangi. Jadi solusi yang dapat disarankan yaitu pihak BPJS sebaiknya memperluas jaringan dengan menambah jumlah kerjasama pada keseluruhan pelayanan sekunder, sehingga tidak ada lagi rumah sakit yang menolak pasien gawat darurat BPJS. Pelayanan pasien biasa. Permasalahan umum yang terjadi pada pelayanan mutlak pasien BPJS adalah adanya dua jenjang pelayanan yang harus dilewati oleh pasien BPJS, yaitu pelayanan primer dan sekunder. Pada pelayanan primer, pasien akan ditangani semaksimal mungkin, dan ketika fasilitas tidak mencukupi, maka pasien akan dirujuk ke pelayanan sekunder. Permasalahan yang sering terjadi adalah petugas medis yang pada pelayanan primer, baik puskesmas maupun dokter praktek seringkali enggan melakukan pemeriksaan dan penanganan lanjutan kepada pasien BPJS, sehingga pasien BPJS langsung dirujuk ke pelayanan sekunder yaitu rumah sakit. Solusi yang disarankan yaitu sebaiknya diminimalisasi dengan adanya pembatasan waktu rujukan oleh pihak pelayanan primer, yaitu pada jam kerja untuk rumah sakit milik pemerintah. Sedangkan kegiatan pasien harus dirujuk di luar jam kerja. Maka rujukan ditujukan ke rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Modal tersebut disajikan untuk mengantisipasi terjadinya pengurangan pelayanan pada hak pasien di pelayanan sekunder karena keterbatasan jam kerja pada rumah sakit milik pemerintah. Sekian dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Naflisa Siti Hafifah. Selanjutnya pembacaan materi kedua akan dibacakan oleh Putri Regina. Kepada Putri Regina dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. B. Antrian untuk dilayani. Untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit, pasien BPJS diharuskan melakukan 2 kali pendaftaran, yaitu pendaftaran di loket verifikasi BPJS dan pendaftaran di loket umum rumah sakit. Dalam 2 loket tersebut, pasien BPJS harus menunggu antrian yang membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat banyaknya pasien pengguna BPJS dan terbatasnya waktu. Pelayanan pendaftaran pada rumah sakit milik pemerintah, selebihnya pasien akan diarahkan ke pelayanan unit gawat darurat dengan status pasien umum. Untuk mengurangi permasalahan terkait antrian yang panjang tersebut, sebaiknya pendaftaran pada loket verifikasi BPJS dibuat secara digital dengan mengenali barcode pada kartu BPJS masing-masing peserta,
sehingga tidak akan terjadi antrian pada loket verifikasi. Karena proses verifikasi digital ini hanya diperlukan dalam waktu yang kurang lebih dari 1 menit. Berikut prosedur pelayanan pasien rawat inap. Dalam konteks pelayanan BPJS, rawat inap menjadi suatu pilihan yang menyedihkan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pelayanan rawat inap antara pasien BPJS dengan pasien umum, mulai dari transparansi kesediaan kamar, pelayanan farmasi, sampai dengan pelayanan keperawatan. Nah, pemecahan masalah yang bisa disajikan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah penambahan nominal subsidi oleh pemerintah kepada pasien BPJS yang harus dirawat inap, sehingga pihak rumah sakit tidak perlu dirugikan menerima pasien rawat inap BPJS, dan dampak positifnya, rumah sakit bisa transparan tentang jumlah kesediaan kamar kepada pasien BPJS, sampai dengan perbaikan pelayanan rawat inap pada pasien BPJS. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Regina. Selanjutnya pembacaan materi akan dibacakan oleh Feby Febrianti. Kepada Feby dipersilakan. Baiklah, selanjutnya pelayanan farmasi. Dalam pelayanan farmasi, pasien BPJS seringkali mendapatkan pengurangan jenis obat berdasarkan resep dengan alasan tidak tersedianya obat tersebut di rumah sakit atau obat yang tersedia tidak masuk dalam jaminan kesehatan BPJS. Permasalahan ini sebaiknya bisa diminimalisir dengan pemberian data keseluruhan obat yang bisa digunakan oleh pasien BPJS kepada dokter yang bersangkutan, sehingga dokter bisa mengantisipasi pergantian obat serupa ke arah obat generik dengan fungsi yang sama. Dengan pola tersebut, maka ada dua pihak yang diuntungkan, yaitu pasien bisa mendapatkan keseluruhan obat sesuai dengan kebutuhan, dan rumah sakit bisa memberikan pelayanan farmasi yang optimal kepada pasien tanpa harus dirugikan. Pelayanan primer. Puskesmas sebagai salah satu pelayanan favorit bagi masyarakat pengguna BPJS untuk meminta rujukan harus dibagikan fungsi dengan fasilitas primer lainnya seperti dokter praktek pribadi maupun klinik pratama. Solusi ini difungsikan untuk menghindari penumpukan pasien di puskesmas dan mengoptimalisasi pelayanan petugas di puskesmas. Pembagian fungsi ini bisa dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut. Yang A, antrian pada puskesmas. Penumpukan antrian yang terjadi pada puskesmas seakan-akan menunjukkan bahwa masyarakat hanya mengetahui bahwa pelayanan kesehatan primer yang tersedia sebatas puskesmas saja. Sebaiknya diberlakukan model bahwa pemerintah memfasilitasi masing-masing peserta menjadi anggota dokter, praktek maupun klinik yang bekerjasama dengan BPJS. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan rujukan atau pelayanan kesehatan primer pada saat membutuhkan setiap saat tanpa harus antri berlama-lama di puskesmas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Feby. Selanjutnya pembacaan materi akan dibacakan oleh Amanda Refki Eka Saputra. Kepada Refki dipersilakan. Baik, saya lanjutkan. B yaitu dokter praktek menolak pasien BPJS. Dokter praktek merupakan salah satu titik yang ada pada jenjang pelayanan kesehatan primer. Pada dasarnya, keberadaan dokter praktek dalam jajaran pelayanan kesehatan primer bagi pasien BPJS dimaksudkan untuk mengurangi fokus pelayanan primer di puskesmas. Ternyata beberapa pasien BPJS mendapatkan penolakan dari beberapa dokter praktek yang bekerja sama dengan BPJS untuk menghindari penolakan yang terus-menerus oleh dokter praktek. Sebaiknya pemerintah mengimbau dokter praktek pribadi ke dalam satu kesatuan klinik suatu pasien BPJS bisa mendapatkan hal pelayanan primer melalui klinik. Lanjut. Baiklah, demikianlah materi dari kelompok kami.
Jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan sanggahan atau tambahan materi, kami persilahkan. Terima kasih. Jika tidak ada, masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan. Jika ada dari teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok kami, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan. Baiklah, saya Agustina Sari ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Singkat saja, apakah yang menjadi penyebab utama dari pelayanan BPJS yang seringkali tidak memuaskan pada masyarakat? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudari Agustina Sari. Kami mohon izin untuk mencari jawaban dan mendiskusikan dari pertanyaan dari Saudari Agustina. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Agustina Sari, di mana pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab utama BPJS tidak memuaskan bagi masyarakat? Di sini dapat saya katakan bahwasanya BPJS ini tidak memuaskan bagi masyarakat, terutama hal ini yang disebabkan oleh birokrasi dari BPJS itu sendiri, di mana begitu banyak aturan-aturan yang melenceng, bahkan juga mengacaukan pola pikir masyarakat dan memberatkan juga masyarakat, seperti halnya pada aturan pada pasal 34 tadi yang mengatakan bahwasanya iuran BPJS dinaikkan, bahkan juga ada dikatakan BPJS untuk pelayanan BPJS tidak sesuai dengan semestinya pada masyarakat dengan membeda-bedakan kasta, bahkan untuk anggota BPJS sendiri diberikan rawat inap maupun segala macam perawatan yang tidak memuaskan, dan juga begitu banyak masyarakat yang merasa tidak puas dengan hal itu karena yang terutama menjadi penyebabnya yaitu birokrasi dari BPJS itu sendiri. Terima kasih. Apakah Saudari Agustina Sari bisa memahami jawaban dari kelompok kami? Izin menambahkan, moderator. Baik, silakan Saudari Nafisa. Yang pertama juga tergantung pada tarif yang diberikan oleh Kemenkes sendiri kepada pelayan kesehatan, di mana tarifnya terlalu dikatakan rendah. Jadi ketersediaan farmasi seperti yang ada dalam presentasi tadi, yaitu obat-obatannya jadi berkurang, sehingga para pengguna BPJS kekurangan juga terhadap penyediaan obat-obatan tersebut. Jadi dikarenakan itu juga pelayanan BPJS dirasa tidak memuaskan oleh masyarakat. Setelah itu juga karena kurangnya pemerintah partisipasi dan kerjasamanya dengan klinik-klinik serta dokter pribadi yang mengakibatkan banyaknya terjadi antrian-antrian atau ketidaktahuan dari masyarakat yang hendak harus kemana, dari misalnya setelah shift berapa nantinya dia akan ke klinik atau ke puskesmas yang lainnya. Sampai, moderator. Terima kasih Saudari Nafisa. Apakah Saudari Agustina Sari sudah dapat memahami jawaban dari kelompok kami? Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah memberikan jawabannya. Saya paham. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Jika tidak ada rasanya, maka kami tutupi saja untuk penyampaian diskusi hari ini. Jika ada kata-kata kami yang salah atau mungkin menyinggung, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.